Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan Bu Lia dari SDN Pancoran 10 pagi. Apa kabarnya semuanya? Bu Lia harapkan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan membahas tema 6, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat pesan ibu memakai masker? Sudah? Cek. Kemudian mencuci tangan dengan sabun, gosok-gosok dengan 6 langkah, punggung tangan, jari-jari tangan, sela-sela jari jempol, ke kiri kanan, kemudian kuku, kiri kanan, dan ya kita bilas lagi dengan air bersih. Cek. Terima kasih. Tujuan pembelajaran untuk kali ini, pertama, dengan kegiatan berlatih, siswa diharapkan mampu menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam bacaan teks non-fiksi. Yang kedua, dalam kegiatan berdiskusi, siswa diharapkan mampu menuliskan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak warga negara. Yang ketiga, dengan kegiatan menulis, siswa diharapkan mampu menuliskan perilaku warga negara Indonesia sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI. Kemudian yang keempat, dengan kegiatan membaca, siswa diharapkan mampu menjelaskan informasi tentang tarikh kreasi dengan tepat. Kelima, dengan kegiatan berdiskusi, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi perbedaan usia anak-anak dan usia remaja dengan tepat. Ayo mengamati, kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada ibu-ibu PKK yang sedang mengikuti pelatihan membatik, yang mana telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, baik hak mendapatkan pendidikan maupun pekerjaan maupun penghidupan yang layak. Apakah hak itu sebenarnya? Sebelumnya, yuk sama-sama kita baca teks berikut ini, hak sebagai warga negara Indonesia. Jadi, apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Ayo berlatih, kita menentukan kalimat utama dan gagasan utama. Pada setiap paragraf, terlihat kalimat utama berada di kalimat pertama. Gagasan utama atau gagasan pokok adalah inti atau pokok dari sebuah pembahasan. Dengan kata lain, gagasan utama merupakan kalimat yang menjadi dasar dari sebuah penjelas atau pengembang dalam sebuah paragraf. Berikut ini hak-hak warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Pasal 28E ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28E ayat 1,
Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memiliki pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pasal 28C ayat 1, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 34 ayat 1 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dari uraian tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak. Hak-hak tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian tidak lupa juga nih, selain ada hak, tetapi ada juga kewajiban kita sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI. Bagaimana perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI? Sikap cinta tanah air. Maka perilaku yang dapat mencerminkan sikap tersebut: 1. Melestarikan budaya bangsa, menjaga kelestarian lingkungan, dan rajin belajar. Sikap membina persatuan dan kesatuan. Maka perilaku yang dapat mencerminkan sikap tersebut: berteman dengan siapa saja, mau mempelajari kesenian dari daerah lain, menolong tanpa membedakan suku. Sedangkan sikap rela berkorban, maka perilaku yang mencerminkan sikap tersebut: bersedia menolong dengan tenaga, bersedia menolong dengan pikiran, bersedia menolong dengan harta. 1, 2, 1, 2. Hai Loli, kita nari yuk. Ya, aku tidak bisa, Nina. Kenapa tidak? Kita wajib dan berhak loh mempelajari tari daerah sebagai upaya melestarikan budaya. Kalau aku mau tari sendiri bisa? Bisa saja, itu namanya tari tunggal. Sepertinya tarian kamu tadi berbeda, Nina. Oh, aku tadi menari tari kreasi daerah, yakni tari yang gerakannya pengembangan dari tari tradisional. Aku mau dong ikutan nari. Jadi kita berpasangan. Ya, karena narinya berdua, betul kan? Betul sekali. Jadi, mau nari sendiri atau berdua? Berdua aja deh. Hehehe. Berikut ini adalah contoh tari kreasi daerah atau tradisional yang berbentuk tari tunggal. Tahukah kamu, tarian daerah merupakan akar budaya nasional.
Oleh karena itu, kamu berhak dan wajib melestarikan tarian daerah dengan cara mempelajarinya tanpa membedakan asal daerah setiap tarian. Melestarikan tarian daerah berarti melestarikan budaya nasional. Selanjutnya, yuk kita membandingkan ciri-ciri masa kanak-kanak dan ciri-ciri masa remaja, baik itu laki-laki maupun perempuan. Pada masa pubertas, ada baiknya lakukan kegiatan hal-hal yang positif. Contohnya seperti mengasah kemampuan memainkan alat musik, atau bisa juga hal-hal positif yang lainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah pembelajaran kita pada kali ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.